Oke, thank you teman-teman yang belum saya sapa-sapa. Mohon maaf, kita langsung mulai acara kita malam hari ini. Karena saya juga habis ini ada acara lagi, jadi kita bagi-bagi waktu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Silakan Mas Admin. Oh, materi, sorry. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar tentang 17 teknik closing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kira-kira teman-teman apa sih kendala Anda di saat closing orang? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi karena kita akan bahas kendala-kendala Anda, jadi siapkan pertanyaannya. Jadi kita nanti kupas tuntas ya. Jadi apa yang membuat Anda gagal closing? Silakan tulis di kolom komentar apa yang membuat Anda gagal closing. Ya, silakan. Kendala Anda itu gagal closing kenapa? Ada yang sudah nulis? Kurang yakin apakah closing? Tidak yakin Pak Bos. Yes. Oke, apalagi? Silakan buat teman-teman yang ada di live juga di Facebook, Instagram, TikTok. Silakan teman-teman apa aja yang membuat Anda gagal closing ya. Ada Umi Yahya, waalaikumsalam juga. Jadi silakan bantu tap-tap layar, bagikan ke 10 grup tim Anda dan bagikan ke 10 grup dagang Anda ya teman-teman. Di sini kita ada yang membuat gagal closing adalah kurang yakin. Oke. Oke, sorry teman-teman. Nah, kali ini saya akan membagikan salah satu ilmu penting dalam jualan ya, yang sudah saya lakukan dan terbukti menghasilkan. Ilmu apa itu? Ilmu adalah teknik closing. Saya berharap ilmu ini bakal menjadi solusi dari kegagalan-kegagalan penjualan Anda selama ini. Coba cek ketika Anda menjual sesuatu, apakah Anda pernah merasakan hal ini? Yang pertama adalah promosi di mana-mana, tapi nggak ada yang menghubungi Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita detail produknya, tapi mereka nggak tertarik dan nggak butuh. Nah, betul apa betul? Yang ketiga, jawab semua pertanyaan, akhirnya tetap saja mereka banyak alasan dan enggak beli. Nah, bicara panjang lebar, ujung-ujungnya tetap saja nggak closing. Gimana? Pernah ngalami seperti itu? Ibu-ibu, bapak-bapak? Pernah, Pak. Setiap hari kalau keluar Keseringan. Terkadang customer mau harga lebih murah, mindset customer pelin-pelan. Jadi cara saya cukup berikan pelayanan saja sehingga tercipta rasa nyaman dulu, Pak. Oke, thank you Bu Asniati. Oke. Atau ketika Anda menawarkan sesuatu, calon customer Anda mengatakan hal-hal ini. Yang pertama, maaf, nggak butuh. Yang kedua, nggak tertarik. Yang ketiga, saya sibuk. Yang keempat, harganya mahal. Yang kelima, produknya jelek. Yang keenam, produk kompetitor lebih bagus. Yang ketujuh, saya sudah punya langganan. Yang kedelapan, saya tanya istri suami dulu. Yang kesembilan, saya pikir-pikir dulu.
Dan yang ke-10, apa untungnya buat saya? Nah, pernah Ibu-ibu mendengarkan perkataan seperti itu? Pernah, Pak. Iya. Kalau hal-hal di atas sering Anda alami sehingga penjualan Anda seringkali gagal, maka e-book ini bakal membantu Anda untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, silakan buat teman-teman siapkan catatan, siapkan pena. Kalau yang live bersama saya di Zoom bisa di screenshot ya, atau nanti kalau butuh PowerPoint-nya nanti bisa minta CS. Tapi buat teman-teman yang nggak ada PowerPoint-nya silakan siapkan buku dan alat tulis. Nah, kenapa closing itu penting ya? Guru saya pernah bilang kalau closing itu sangat penting. Kalau tidak closing, kepala bakal pusing, kantong kering, istri muring-muring, marah ya. Jalan miring-miring, lama-lama jadi sinting. Jadi itu pentingnya closing, teman-teman. No selling, dying. Jadi kalau Anda tidak jualan, maka akan mati. No closing, nothing. Jadi kalau Anda tidak closing, tidak jualan, berarti tidak nothing. Anda tidak tidak berarti apa-apa. Kalau tidak closing, tidak ada uang masuk ke rekening. Jadi pening. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, cara kita termotivasi tiap hari adalah ambil dompet Anda, Ada, Pak. dibuka dompetnya, Anda cek berapa uang Anda. Nah, uang saya hanya tinggal 50.000 di dompet saya. Oleh karena itu, saya besok harus closing. Ya. Nah, coba teman-teman lihat dompetnya ada berapa. Ini dompet saya. Di sini ada rupiahnya 40.000. Tapi kita juga ada uang dolar, ya. Thailand, Singapura, yen, real, ya teman-teman, pound sterling, dolar. Ini uang-uang saya. Kenapa saya ngumpulin uang-uang ini? Ya karena mindset saya bisnis internasional. Jadi saya harus sering cium uang-uang ini. Saya cium biar saya bisa closing bukan hanya orang Indonesia, tapi bisa closing orang Jepang. Ini yen Jepang ya teman-teman. Ini uang yen ya. Ini uang Korea. Nah, jadi ini uang Cina yuan ya seperti ini. Ini uang Australia, pound sterling Australia ya. Ini Australia. Ada yang belum pernah pegang duit Australia? Belum. Lihat dulu ya, teman-teman, biar ngecas dulu, nggak apa-apa. Ini dolar Singapura, ini uang Singapura. Ya. Jadi yang pengen ke Singapura, Anda minimal punya uangnya dulu, seperti itu. Nah, ini uang ringgit, seperti itu. Ya, jadi ini uang dolar Amerika nih, teman-teman, asli ya. Ini bukan mainan, asli ini. $10. $10 kalau sekarang kursnya 15.000 berarti ini 150.000 nilai uang ini. Ya. Nah, ini ada uang dari Brasil, ada dari ini ringgit juga, ini dolar, ini uang real ya, gambarnya Arab, Raja Arab ya, seperti ini. Nah, uang Thailand, siapa yang mau jalan-jalan ke Thailand, kita akan siap-siap ke Thailand juga. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, itulah pentingnya closing ya. Nah, kenapa? Ya ini money. Jadi teman-teman harus ayo semangat untuk closing. Jadi kalau Anda lagi loyo, Anda lagi down, buka lagi apa? Dompetnya. Kalau nggak ada uangnya, berarti Anda harus closing besok seperti itu. Mengapa teknik closing itu penting? Yang pertama,
Anda harus menguasai teknik closing agar memperbesar tingkat konversi Anda, closingnya. Yang kedua, jika tingkat konversi Anda besar, customer Anda akan semakin banyak. Jika tingkat konversi Anda kecil, customer Anda akan sedikit. Seperti itu. Misalnya dulu ketika Anda jualan ke 100 orang, yang closing hanya 10. Setelah tahu teknik closing, harapannya jualan ke 100 minimal 80% closing. Ada yang mau, teman-teman, 80% closing? Angkat tangan. Silakan mau, tulis Pak. di kolom komentar. Oh, saya baru punya uang Malaysia, Arab, dan uang Indo, Pak. Saya pernah pegang. Oh ya, jangan hanya pegang, miliki ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, ayo mulai kumpulkan uang-uang luar negeri ya, biar Anda punya bayangan jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Kabar baiknya pada e-book ini saya tidak hanya menjelaskan 1 atau 2 teknik closing, namun saya akan memberikan 17 teknik closing yang sudah terbukti menghasilkan. Bagaimana? Siap teman-teman belajar malam hari ini? Siap. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan 17 teknik closing, coba resapi kata-kata ini. Supaya produk yang Anda jual laris, Anda tak hanya cukup punya sikap optimis. Anda juga harus paham tentang bisnis. Salah satunya adalah tentang closing. Yang kedua, ilmu closing ini tidak dipelajari di dunia sekolah atau kuliah. Ini hanya Anda dapatkan di lapangan. Pas Anda jualan, pas Anda praktek. Yang ketiga, sukses ada polanya. Sukses jualan juga ada polanya. Anda tidak perlu bingung mencari pola tersebut, karena saya akan membagikan pada Anda sebentar lagi. Ingat, lebih baik mati-matian di awal daripada mati beneran pas jualan. Jualan yang laris butuh persiapan yang matang. Apa yang harus disiapkan? Let's go, kita kupas tuntas. Siap Bapak Ibu? Kita teruskan. Siap, siap. Persiapan yang matang mencegah kegagalan datang. Untuk menganalisa, saya buat pertanyaan-pertanyaan khusus sehingga makin yakin dengan produk dan penawaran yang saya buat. Begitu pula dengan Anda. Sebelum berbicara tentang closing dalam penjualan, Anda perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa orang lain harus beli produk Anda? Oke, silakan bantu tulis di kolom komentar. Kira-kira kenapa orang lain atau customer harus beli produk Anda? Apa alasannya? Silakan bantu tulis di kolom komentar. Nah, mungkin jawabannya lebih mudah, titik-titik, lebih murah, titik-titik, lebih eksklusif, titik-titik, lebih variatif, titik-titik, lebih cepat, titik-titik, lebih enak, titik-titik, lebih tahan lama, titik-titik. Silahkan. Apa alasan orang lain harus beli produk Anda? Silakan. Buat teman-teman yang online atau yang private coaching, silakan dijawab pertanyaan saya. Kenapa orang lain harus beli produk Anda? Maaf Pak Bos, saya izin keluar. Ada yang mau beli mungkin. Oke, saya maafkan. Legalitasnya lengkap, lebih aman dan sehat alami, lebih berkualitas. Oke. Lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat ya Bu. Oke. Bermanfaat untuk apa Bu? Untuk kesehatan, kecantikan. Kesehatan, kecantikan. Oke. Apalagi silakan. Lebih glowing, Bu Aminah. Oke. Kira-kira teman-teman, kenapa customer Anda atau calon prospek Anda harus beli produk Anda? Kira-kira apa? Oke, yang di Facebook ada Sarif, supaya Nur Fadilah Sail, supaya customer tahu manfaat dari produk kita. Oke, Tari Nizam. Oke. Oke, mau siap.
Oke, kira-kira apa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Astrid, agar bisa merasakan manfaat produk kita dulu sekaligus akan jadi promosi selanjutnya dari mulut ke mulut. Bisa diecer, oke, luar biasa. Karena produk ready dan berkualitas dan testimoninya udah banyak berhasil. Oke, mantap. Bu Fatmawati Tamrin. Karlina Azarni, lebih murah, lebih variatif, dan kualitas bagus. Syara, ingin merasakan manfaat dari produk Imogen. Oke, thank you teman-teman. Yang kedua, pertanyaannya, kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Apa alasan mereka harus beli produk kepada Anda? Apa alasan mereka harus percaya kepada Anda? Ya, mungkin sudah terbukti titik-titik, testimoni, endorsement, bukti, tersertifikasi, kedekatan, direkomendasikan titik-titik. Silakan bantu jawab ya di kolom komentar. Satu Pak, telah terbukti dan banyak yang telah berhasil dilaksanakan di tempat kawan-kawan, telah terbukti hasilnya bagus. Sangat bagus sekali. Oke, thank you Bu. Oke, yang lain silakan, yang mau open mic juga boleh, atau tulis di kolom komentar juga boleh. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Silakan. Nggak ada suara Pak CEO, suaranya nggak ada. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa alasan mereka harus beli sekarang? Ya, silakan bantu jawab di kolom komentar. Apa alasan customer harus beli produk Anda sekarang? Ya, silakan. Boleh sharing langsung, open mic juga boleh. Buat teman-teman yang mau live bareng saya, silakan. Nanti saya masukkan ke live bareng saya, boleh. Oke, kita jawab di kolom chat. Syara, karena takut tidak kebagian produknya. Oke, Aminah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, Gus Nelly, karena mereka sangat membutuhkan sekarang. Astrid, mumpung lagi ada promo dan limited produk. Oke, thank you. Iva, alasannya karena mau sehat dan mau join dan merasakan bonusnya. Oke. Raja Closing, karena kesehatan adalah nomor 1. Rizka Nurjayanti, karena kalau mau sehat jangan tunggu nanti. Hari ini ada promo menarik. Ati Ramawati Ince, agar segera terbantu keluhannya atau customer segera merasakan manfaatnya. Oke, thank you. Fatmawati Tamrin, karena sudah jadi konsumen pribadi dan hasilnya memuaskan dan hasil testimoni pada dirinya sendiri. Oke, thank you. Pertanyaan nomor 4. Kenapa orang lain tidak beli produk Anda? Jadi apa alasan orang lain tidak beli produk Anda? Ya, pertanyaan nomor 4. Silakan bantu jawab di kolom komentar juga boleh. Kenapa orang lain tidak beli produk Anda? Silakan. Kenapa mereka nggak mau beli produk Anda? Pas lagi belum gajian. Oke. Harganya mahal. Oke.
Karena ada produk lain yang dipakainya dulu, dihabiskan dulu, baru dibelinya produk kita, Pak. Oke, thank you. Ada lagi yang mau jawab? Silakan. Kenapa orang lain atau customer Anda tidak beli produk Anda? Silakan bantu tulis di kolom chat. Ya, Isabella, belum ada uang. Oke. Mahal, masih ragu, belum pernah mencoba dan mungkin belum punya uang. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke, pertanyaan nomor 5. Bagaimana caranya agar mereka langsung merespon penawaran Anda? Pertanyaan nomor 5, silakan dijawab. Bagaimana caranya agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda? Yuk, bantu isi jawab. Beli sekian free ini itu. Oke. Yes, boleh. Bagaimana caranya agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda? Kira-kira Anda mau melakukan apa? Biar mereka itu mau merespon, biar mereka itu mau beli. Pendapat teman-teman apa? Ini barangnya sangat bagus sekali, manfaatnya sangat terbukti. Kalau tidak beli sekarang, mungkin besok udah tidak ada lagi. Lebih baik hari ini dibeli. Gitu aja, Pak. Kasih. Oke, terima kasih. Oke, yuk bantu yang lain. Bantu mikir, bantu jawab ya. Karena ini akan terjadi setelah Anda training itu bukannya Anda tidur ya, tapi Anda harus rangkum, Anda harus analisa. Jadi kalau sewaktu-waktu Anda ketemu customer, Anda harus melakukan hal ini. Jadi bagaimana caranya agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda? Kira-kira apa? Ya. Ismais menawarkan pemeriksaan konsultasi kesehatan gratis. Oke. Tarinizam, karena yang pertama melihat cara kita demo produk. Yes, demo produk. Bandingkan harga, kasih promo menarik. Oke. Yang di dalam private, free ongkis, free ongkir, free ongkos kirim, juga paling sering memudahkan closingan. Penawaran dengan diskon yang menggoda. Oke, thank you. Oh, Aminah memberikan free produk dan free ongkir. Astrid, demokan produk dan perlihatkan testi. Oke, thank you teman-teman. Oke, langsung ya. Jadi, sadarkah Anda hampir 80% keberatan yang diajukan oleh calon customer Anda adalah sama. Yang pertama adalah nggak butuh, nggak tertarik, nggak ada waktu, nggak ada uang, harganya mahal, produknya jelek, produk kompetitornya lebih bagus, saya sudah punya langganan, saya tanya istri dan suami dulu, saya pikir-pikir dulu. Ya, itu yang sering disampaikan. Nah, tuh. Oke, jadi persiapan apa closing agar kita bisa mudah closing? Yang pertama adalah temukan hot button-nya calon customer Anda. Biasanya hot button customer mencakup 3 hal, yaitu dream, need, dan pain. Apa dream? Dream adalah impiannya, need adalah kebutuhannya, dan pain adalah kesedihannya. Seperti itu. Nah, kita akan isi kuesioner lagi. Silahkan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui hot button customer. Yang pertama, kira-kira apa yang paling diinginkan customer? Ya, silakan bantu tulis di kolom chat.
Apa yang paling diinginkan customer? Silakan bantu tulis di kolom chat ya, teman-teman. Jadi kita mau menemukan hot button atau keinginan orang itu terdiri dari need, dream, dan pain. Nah, tapi yang pertama, kira-kira apa yang paling diinginkan customer? Silakan tulis di kolom chat. Indria Frista Solo hadir, pelayanan prima. Oke, kesehatan yang paling diinginkan. Ingin sehat, ingin bonus, sehat. Oke, thank you. Bonus free ongkir, kecantikan free ongkir, rata-rata potongan harga dan gratis ongkir. Oke, terima kasih. Kasih berapa pilihan bundling produk? Oke. Isabella, bonus atau free? Thank you, Nirwana. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam Bu Nirwana. Luar biasa namanya. Yang kedua pertanyaannya, apa yang paling ditakutkan customer Anda? Kira-kira apa yang ditakutkan customer Anda itu apa? Kira-kira ketakutan mereka membeli produk Anda itu apa? Yuk, bantu tulis di kolom chat atau langsung open mic juga boleh. Kira-kira customer Anda itu takut membeli produk Anda itu kenapa? Karena ada pengaruh negatifnya Pak, efek samping dari produk ini. Detok ya Bu ya? Iya, detoknya itu Ya. Pak. Jadi orang tuh takut untuk beli karena sudah terjadi kayak gitu. Terima kasih. Ada yang Oke. mentah-mentah, contohnya propolis Pak. Ya. Jadi waktu minum tuh sampai mentah-mentah ya. Dia takut, lagi blackcurrant lagi. Punggungnya sakit-sakit. Itu yang ditakutkan belinya Pak. Udah 3 ditemui Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga yang ditakutkan konsumen laki-laki itu setelah minum Imogen M itu bukan takut efek samping ya, tapi yang ditakutkan bapak-bapak itu adalah efek ke depan, itu yang ditakutkan. Ya, kenapa? Ya takut istrinya lagi nggak siap, ya itu ketakutan. Ya. Jadi kalau ada yang kena detok ya, mungkin M apa, Ibu jawab aja. Bapak nggak usah takut efek sampingnya. Yang ditakutkan itu efek ke depannya ya. Pastikan pasangan Anda lagi siap tempur. Nah, seperti itu. Harus janjian Pak Bos. Iya. Oke, thank you. Yang ketiga, apa mimik customer yang ingin Anda bantu? Kira-kira customer Anda itu ingin Anda bantu tentang apa? Seperti itu. Ya, teman-teman. Silakan. Kira-kira mimpi customer yang ingin Anda bantu itu apa? Ya. Ada yang jawab pengembangan jaringan, sehat dan berpenghasilan. Oke, luar biasa. Sudah. Penyembuhan dari penyakitnya, boleh. Silakan bantu jawab ya, teman-teman. Apa mimpi customer yang ingin Anda inginkan? Kesehatan dan ekonominya. Yes. Ingin sehat dan membahagiakan keluarga. Bisa mencoba atau memakai produk dengan mudah pembayarnya agar bisa sehat. Oke, thank you. Yang nomor 4, teman-teman. Apa kebutuhan customer yang ingin Anda penuhi? Ya, kira-kira kebutuhan customer yang ingin Anda penuhi itu apa? Kira-kira. Punya penghasilan sendiri, pulih dari sakitnya. Yes, boleh. Kesembuhannya, Pak, membantu menyembuhkan penyakit atau keluhan kesehatannya. Tari Nizam. Oke, thank you. Membantu mengatasi keluhannya, Isabella. Oke, thank you.
Yang kelima, apa masalah customer yang ingin Anda selesaikan? Kira-kira apa masalah customer yang ingin Anda selesaikan? Kesembuhan dan mengatasi masalah ekonomi. Sehat lahir batin, cantik luar dalam. Oke. Punya penghasilan sendiri, pulih dari sakitnya. Boleh. Ya. Keluhan kesehatan dan ekonominya. Oke, thank you. Customer sehat. Oke, thank you. Thank you. Persiapan closing yang kedua, yang pertama adalah tadi temukan hot button. Jadi kita harus tahu apa sih keinginan customer kita, apa yang ditakutkan, terus mimpi customer kita itu apa, terus apa kebutuhan dan masalah yang mau kita atasi dari customer kita. Itu teman-teman harus paham. Jadi jangan sampai Anda jualan, orang itu butuh produk diet, tapi dikasih obat mata. Boleh nggak? Ya boleh, tapi belum tepat sasaran. Kenapa? Karena orang kebutuhannya kan untuk diet. Mereka belum punya obat, apa istilahnya produk untuk mata itu. Atau mereka pengen paket hamil, ternyata Anda kasih produk untuk penggemuk. Nah, padahal orangnya udah agak gemuk. Nah, itu juga kurang pas. Makanya kita sebagai penjual, kita harus tahu apa keinginan dari customer kita dahulu, seperti itu. Terus yang kedua apa Pak persiapan closing? Yang kedua adalah bangun kedekatan. Prinsip yang selalu saya pegang yaitu no report, no sell. Kalau nggak dekat, nggak akan terjadi penjualan. Orang bakal beli pada orang yang dia kenal, yang dia percaya, serta nyaman ketika berkomunikasi. Ya, itulah alasan saya teman-teman, sekarang tiap hari saya buat yang namanya bedah buku. Saya tiap hari buat konten. Saya tiap hari broadcast. Bahkan saya tiap hari iklan. Tujuannya apa? Tujuannya biar bangun kedekatan. Jadi di bulan Agustus ini saya sampai insya Allah ada 2 job ya, untuk ngisi motivasi dari perusahaan lain. Nah, itu apa? Karena mereka percaya bahwa saya bisa membantu masalah mereka. Mereka punya tim sales, tapi penjualnya kurang jos. Nah, makanya butuh motivasi. Nah, mereka berpikir saya bisa mengatasi. Nah, ya itulah hal-hal yang harus teman-teman juga lakukan. Teman-teman harus mulai membangun kedekatan dengan customer Anda. Jadi Anda bisa sharing atau Anda bisa, kalau saya membangun customer kayak teman-teman member, contohnya nikah, saya kirim karangan bunga. Atau ada yang meninggal, saya juga kirim karangan bunga. Itu cara saya membuat pendekatan terhadap member atau customer saya. Ingat teman-teman, downline itu adalah customer Anda juga. Jadi Anda semua, downline saya, itu adalah customer saya juga. Anda adalah customer yang terikat sama sistem. Oleh karena itu, pentingnya saya membangun hubungan dekat ya seperti saat ini. Saya buat private coaching, saya buat acara bedah buku. Nanti kalau ada acara offline, saya datang. Nah, itu sebenarnya membangun kedekatan. Dan itu nilainya sangat luar biasa. Ya. Saya, teman-teman, kalau saya sering melakukan, pasti antara bulan September sampai Januari itu saya banyak roadshow-nya kemana-mana. Bisa tiap minggu itu saya keluar kota. Kenapa? Karena biasanya di akhir tahun itu omset kita pasti akan naik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena kita akan ada anniversary. Tujuannya biar teman-teman punya banyak uang, jadi bisa jalan-jalan. Itu tujuan saya. Makanya jangan heran kalau di bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, sampai Februari, itu saya banyak keluar kota. Nah, kalau setelah itu, ya biasanya saya off. Jadi bukannya off, saya membatasi. Karena memang saya juga punya anak istri, jadi nggak bisa saya tiap saat saya tinggalkan kan. Jadi selama 6 bulan full, saya bisa di luar
rumah itu antara per bulan ya, itu bisa antara 14 sampai 16 hari saya di luar membangun bisnis. Tapi 6 bulan setelah itu ya saya lebih banyak di rumah, saya lebih banyak sama keluarga saya, dan saya lebih banyak membantu tim dari jarak jauh seperti ini, teman-teman. Nah, itu tekniknya ya, teman-teman. Nah, itu boleh Anda pakai, boleh tidak. Tapi kalau saya sudah melakukan ini hampir 5 tahun terakhir ini. Jadi setiap bulan Oktober, jadi 1 Oktober kan hari kebangkitan, nah, itu saya geber. Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu saya geber sampai Maret. Nah, biasanya setelah Maret saya lebih banyak di rumah atau di kantor, karena saya juga harus ngurusi kantor juga kan, teman-teman, seperti itu. Nah, itulah persiapan closing, teman-teman. Yang pertama tadi kita temukan hot button, yang kedua bangun kedekatan, dan yang ketiga adalah ketahui ciri-ciri closing. Nah, mengetahui ciri-ciri orang yang siap closing akan meningkatkan konversi closing penjualan Anda. Inilah waktu yang tepat untuk Anda menutup penjualan Anda dengan teknik closing. Jadi ciri-ciri orang closing itu Anda bisa lihat dari antusiasnya, gerakan tubuh, ya, gerakan tubuh mereka seperti pemilihan kata, tatapan mata, fokus, manggut-manggut, nah seperti itu. Banyak nanya, ya, nanya warna, rasa, varian, jenis, harga, pembayaran, nomor rekening, nah seperti itu. Dan bisa jadi menghubungi Anda berkali-kali, SMS, BBM, telepon, ngajak ketemuan. Jadi itu ciri-ciri closing ya teman-teman. Kalau mereka antusias, mereka banyak nanya, mereka menghubungi Anda berkali-kali, berarti mereka 80% sudah closing. Tapi taruhlah mereka nanya-nanya, tapi akhirnya closing dengan orang lain, tidak apa-apa. Berarti belum rezeki Anda. Nggak usah khawatir ya teman-teman. Jadi kalau Anda punya customer, beli tidak beli, join tidak join, yang penting Anda layani dengan profesional, maka Anda akan taruhlah mereka malah beli ke tempat lain, Anda pasti akan dapat gantinya 2-3 kali lipat bagusnya dari orang yang tidak beli itu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya, teman-teman. Nah, 17 teknik closing apa aja? Yang pertama adalah teknik ya. Ya. Buat calon customer berkata ya sebanyak-banyaknya. Contohnya, Bu, sebelum Ibu memang sering ke sini ya. Mudah kan Bu menemukan alamat kami? Nah, produk ini cantik sekali Bu, ya. Ya. Ibu mau ambil produk yang ini? Ya. Nah, jadi kalau bisa Anda pakai teknik ya. Jadi contohnya, Bu Astrid, Anda itu sangat cantik sekali. Ya. Jadi jangan akhiri pertanyaan Anda dengan tidak atau Anda ragu-ragu. Ya. Kayak tadi, Bu Darmia ini leader yang sangat luar biasa. Ya. Leader Papua yang sangat energik. Ya. Nah, jadi akhiri setiap pertanyaan Anda dengan kata ya. Ibu mau transfer hari ini jam 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kasih pilihan orang itu. Nah, jadi itu teknik ya. Nah, seperti itu. Jangan biarkan calon customer berkata enggak, tidak ya. Ibu jadi beli apa enggak? Itu salah. Pertanyaan itu salah. Seperti itu. Ibu Marlina ini jadi beli enggak? Enggak, pasti akan enggak. Jadi kayak kita itu bertanya anak-anak itu. Kalau anak-anak itu ditanyain, pasti jawabnya yang belakang. Kamu mau permen warna merah atau hijau? Dia pasti akan jawab hijau. Kenapa? Karena di benak anak-anak itu kalimat yang terakhir itu adalah kalimat perintah. Nah, makanya sama, sebenarnya anak-anak atau manusia itu kalau diakhiri pengakhirannya itu pakai ya, orang itu akan mengiyakan. Ibu mau transfer sekarang ya, ke BCA ya, closing stokis ya, nah gitu. Jadi dengan ya.
Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi intinya Anda kasih pertanyaan dan endingnya kasih ya. Seperti itu. Oke. Jadi ingat-ingat kayak Anda punya anak kecil. Anak kecil itu kalau ditanyain pasti yang dijawab yang terakhir. Lihat aja anak kecil itu. Saya bisa ngomong itu kenapa ya? Karena saya sudah survei dan saya juga punya anak kecil, anak 5 tahun. Itu si Ziko kalau saya tanyain, kamu tidur sekarang? Ya, ya. Nah, kamu mau tidur sama mama atau ayah? Nah, dia biasanya jawab ayah. Kenapa? Karena dia ingat ayah gitu. Gitu. Nah, customer juga itu. Makanya kita harus closing dengan ya di kalimat terakhirnya. Teknik kedua yang menang. Jangan menghentikan percakapan berakhir di Anda. Nah, contoh percakapannya, wah calon pembeli nih ngomong kepada Anda, wah harganya mahal. Nah, Anda menjawab, iya Bu, dari sananya memang mahal. Oh, itu sudah gagal closing, pasrah, parah itu. Seharusnya apa? Seharusnya kalau calon pembeli Anda tanya, wah harganya mahal, Anda harus jawab, oh iya memang mahal Bu, tapi sebelumnya mohon maaf, Ibu membandingkannya dengan apa ya? Nah, itu pertanyaannya kayak gitu. Atau Anda bisa jawab yang kedua, memang mahal Bu, tapi sebentar, bukankah Ibu menginginkan produk yang sangat berkualitas? Ya, seperti itu. Atau jawaban Anda bisa seperti ini. Oh gitu. Menurut Ibu nih, berapa harga yang pantas untuk produk ini? Jadi kalau pembeli Anda bilang mahal, Anda jangan pasrah, tapi Anda bisa berargumen. Gitu. Jadi sudah paham ya teman-teman? Kalau menjawab harga mahal, ya jangan pasrah. Oke, silakan di screenshot. Nah, buat teman-teman yang tadi boleh nyatet atau keburu-buru boleh. Ya, teknik Megon Surakarta, teknik ya, teknik yang nanya yang menang. Yes, benar, betul. Ya. Kuncinya Anda perhatikan contoh tadi, setiap kali calon customer mengungkapkan keberatannya, ketika Anda jawab, selalu Anda akhiri dengan pertanyaan. Nah, jadi ini maksudnya. Yang kedua, jangan pernah menghentikan percakapan berakhir di Anda. Wah, harganya mahal. Anda jawab, iya Bu, dari sananya memang mahal. Pasrah kan, selesai. Nggak closing. Harusnya tanya balik. Iya Bu, dari sana emang mahal. Tapi menurut Ibu, produk ini layaknya dengan harga berapa? Nah, bisa. Jadi jangan langsung Anda tutup pertanyaan Anda pasrah. Anda harus tanya balik customer Anda. Seperti itu. Maaf Pak Bos, izin bertanya. Monggo, silakan. Seperti yang Bapak katakan tadi, misalnya customer menjawab, kita bertanya misalnya, memang Ibu maunya harga berapa misalnya. Yang customer menjawab maunya misalnya harga 3,5, dia maunya harga 300 misalnya Pak. Jawaban kita selanjutnya seperti apa Pak? Ya. Terima kasih. Saya biasanya kalau orang nawar seperti itu saya jawab, Pak, Bu, saya datang ke sini kira-kira butuh bensin enggak? Gitu. Ya, jadi kita bisa ajuin seperti itu. Atau Pak, Bu, saya kalau enggak ya Ibu bisa jawab, Pak, Bu, di sini saya ada press list-nya. Ini resmi dari perusahaan. Saya modalnya 350, saya juga jual 350. Nah, untung saya dari mana? Saya punya kartu member.
Nah, kartu diskon ibaratnya. Kalau Bapak mau harga murah, Bapak bisa join jadi member kita. Sama kan? Sebenarnya mereka beli produk 350 karena ada bonus sponsor 75.000. Mereka malah bisa cashback bukan hanya 50.000 tapi bisa 75.000. Bahkan kalau perlu gini, Mbak, saya mau harga 300.000, boleh. Bahkan Bapak bisa saya kasih 275.000. Loh, kok lebih murah lagi? Ya karena Bapak dapat diskon 75.000, tapi syaratnya Bapak beli pertama kali harga 350.000, nah nanti Bapak join, nah nanti berikutnya baru dapat diskon. Nah, seperti itu Bu, jawabnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Oke, kita buka kolom chat. Oke. Teknik ketiga. Teknik 1, 2, 3. Berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Contohnya, kalau Ibu pakai produk ini, Ibu akan lebih sehat, lebih cantik, dan terlihat 10 tahun lebih muda. Coba saja, Bu. Teknik modus. Kalau laki-laki, teknik perempuan seperti ini. Hati-hati. Ya. Ini kalau perempuan sudah dibilang lebih cantik, lebih sehat, lebih muda, waduh, sudah melayang perempuan. Makanya perempuan tuh sangat bisnis yang sangat gampang closing adalah bisnis tentang diet, ya. Karena perempuan itu nggak mau dibilang gendut, ya, pasti marah besar. Ada yang mau saya bilang gendut di sini? Nggak mau ya. Seksi berlebihan, Pak. Seksi berlebihannya itu kata yang halus ya. Yang kedua, perempuan itu tidak mau dibilang tua. Ya. Makanya bisnis skincare, bisnis perawatan antioksidan dan sebagainya sangat booming ya teman-teman. Oke. Kalau perempuan apa? Laki-laki apa? Laki-laki itu tidak mau disebut loyo, nggak mau. Pantang. Itu adalah puncak piramid laki-laki. Jadi kalau laki-laki dibilang loyo itu nggak mau. Makanya bisnis yang berhubungan dengan keloyoan laki-laki itu berkembang pesat, teman-teman. Ya, seperti itu. Makanya kalau Ibu jawab, ya seperti itu. Bu, kalau Ibu beli produk saya, Ibu akan lebih sehat, lebih cantik, dan terlihat 10 tahun lebih muda, Bu. Coba saja, Bu, bayangkan, Bu. Bayangkan kalau Ibu lebih muda 10 tahun, Bapak akan lebih cinta sama Ibu. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau produk. Nah, kalau ikut seminar ini akan membuat Anda lebih kaya, lebih sukses, dan memiliki lebih banyak jaringan. Dan garansi uang kembali 3 kali lipat. Saya sering melakukan itu, Bu. Kalau promosi acara tiket, ayo Bu ikut acara saya. Garansi. Bapak Ibu hanya dengan membeli produk buku saya, hanya dengan membeli produk saya senilai 305.000, Anda bisa ikut private coaching seumur hidup. Nah, itu teknik closing 1, 2, 3. Nah, atau seperti ini, Bapak Ibu dengan membeli produk buku saya, Bapak Ibu yang pertama bisa private coaching dengan saya seumur hidup. Yang kedua, dapat diskon webinar. Yang ketiga, Anda bisa konsultasi sepuasnya. Nah, itu bisa Anda tawarkan seperti itu. Makanya teman-teman bisa lihat penawaran-penawaran kita biasanya seperti itu. Memakai teknik 1, 2, 3. Jadi kita berikan lebih banyak keuntungannya. Seperti itu. Atau kalau ada teknik, ayo ikut training to be star. Anda akan tidur di hotel bintang 5. Anda akan dapat hadiah. Anda akan dikasih ilmu dari trainer-trainer yang luar biasa.
dan lain-lain. Seperti itu. Money back garanti. Kalau memang Anda ikut training ini tidak dapat menghasilkan tidak dapat ilmu, Anda bisa klaim. Faktanya selama ini saya nggak pernah ada yang klaim, Bapak Ibu, ikut training. Karena saya yakin mereka ikut training dapat manfaat. Minimal apa? Minimal mereka bisa bersenang-senang. Makanya kalau teman-teman lihat training-training kita pasti unsurnya senang-senang, joget-joget dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ingin teman-teman hadir di training itu tidak stres, meninggalkan aktivitas sehari-hari. Saya tahu ibu-ibu itu tiap hari bergelut dari pagi sampai malam, ngurusi anak, ngurusi suami, ngurusi cucian, ngurusi masakan, ngurusi gitu. Saya pengen teman-teman ikut training bahagia, ya. Jadi itulah nilai plus dari training-training kita. Kenapa? Bapak Ibu hadir di training kita pasti bahagia. Jadi buat teman-teman yang ada di Sulawesi yang belum ikut training to be star bulan Agustus ini, segera transfer ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kuntinya di teknik ketiga adalah berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Bisa Bapak Ibu? Paham ya? Paham. Teknik keempat adalah now or never. Mereka harus memutuskan saat itu juga, kalau tidak dia akan menyesal. Contohnya, diskon ini hanya berlaku untuk hari ini. Sekarang saatnya yang paling tepat untuk bertransaksi. Besok mungkin harganya akan naik. Ayo, training to be star hanya 80 peserta. Sekarang sudah masuk 60, berarti tinggal 20 orang. Ayo segera transfer. Nah, jadi rebutan kan, seperti itu. Itu teknik jualan tiket seperti itu. Sama, Anda juga harus melakukan hal itu. Ya. Anda harus ingat calon customer itu suka menunda. Jadi pastikan orang itu segera transfer hari ini. Atau Anda, Bu, kalau transfer hari ini diskon ongkos kirim seluruh Indonesia. Nah, orang pasti akan closing. Seperti itu. Nah, jadi teknik now and never ini akan memaksa calon customer untuk tidak menunda. Kenapa? Karena jika ia menunda, ada kerugian besar, entah masa promonya, diskon, hadiah, dan bonus yang habis atau produknya yang tidak ada lagi. Seperti itu. Surprise, teknik kelima adalah surprise, beri kejutan yang menyenangkan customer Anda. Khususnya untuk Anda, saya akan memberikan power bank secara gratis, tolong jangan cerita ke pelanggan lain ya. Atau Anda mungkin pernah dapat penawaran dari DNM, mulai hari tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus, setiap pembelian 1 paket buku private coach, buku Mr. Rudy, free 1 box Imogen Green Cafe. Pernah lihat Bapak Ibu iklannya, flyernya? Pernah. Ya, itu adalah surprise, kasih kejutan. Jadi kalau Anda beli buku ini dapat 1 box, berarti Anda, kalau Anda hitung-hitung, buku ini gratis nggak? Gratis. Karena Anda dapat buku dan dapat produk hanya dengan membayar 305. Jadi kesempatan buat Bapak Ibu yang hari ini timnya belum punya buku saya ya, memang promo ya, DNM, itu beli 1 paket ini, Anda dapat 1 box Green Cafe. Ya. Penawaran sangat terbatas. Seperti itu. Teknik ke-6 adalah perbandingan. Ya, perbandingan. Jadi beri 3 penawar dan simpan yang ingin dijual di urutan kedua ya. Anda ingin menjual produk X harganya 185.000, produk ini awalnya nggak laku. Kalau Anda menggunakan teknik perbandingan, Anda akan buat produk A dan B yang notabene produk A lebih mahal dan produk B lebih murah. Sedangkan produk X harganya di tengah-tengah, kualitas pun demikian. Nah, contohnya,
Misal produk A harganya lebih mahal, kualitas pun memang sangat bagus. Kalau produk X ini harganya lumayan terjangkau, kualitasnya juga bagus, cocok untuk ibu. Kalau produk B harganya murah banget, tapi yaitu kualitas pun biasa-biasa saja. Jadi Anda harus memilih seperti itu, teman-teman. Atau itu seperti itu. Nah, teknik ketujuh, harga coret. Anda bisa tunjukkan harga asli. Harga asli ya. Nah, harga aslinya dari contohnya 309.000, harga coretnya 95.000. Atau kalau saya biasanya produk, contohnya Imogen M, harga 1 juta, coret jadi 575. Nah, kalau orang baru kan mikirnya, wah murah banget ya. Gitu. Makanya saya nawari produk tuh pasti lebih mahal. Gitu. Banyak teman-teman saya terapis itu jual Imogen M tuh 1 juta, teman-teman. Kenapa? Ya karena selain dapat produk, mereka juga dapat pijat. Dan efeknya setelah dipijat, anunya bisa naik. Nah, itu makanya dijual 1 juta pun laku. Kenapa? Karena efeknya luar biasa. Nah, itu Anda bisa jual seperti itu. Jadi Anda dapat keuntungan 2, jualan produk dan dapat bonus reward-nya juga kan itu. Seperti itu. Menjilat. Waduh, teknik 8 menjilat. Ya, jangan negatif thinking dulu ya Bapak Ibu. Bukan menjilat apa, tapi katakan pada customer bahwa dia hebat, Anda kagum dan terkesan dengannya. Jadi biasakan Anda itu mengedifikasi orang calon customer Anda. Jadi seperti ini. Wah, Ibu hari ini bajunya sangat bagus ya. Pakai contohnya saya lihat Bu siapa ini? Bu Asniati. Wah, Bu Asniati hari ini kelihatan muda nih. Pakai jilbab krem, entah krem atau abu-abu saya nggak kelihatan. Anda bisa katakan itu. Dan saya yakin ibu akan lebih cantik jika ibu pakai bros. Anda contohnya jualan bros ya, bisa. Atau ibu akan lebih cantik jika ibu pakai sabun. Walet ini pasti ibu akan lebih cantik. Itu teknik menjilat ya teman-teman. Jadi sebenarnya teknik edifikasi, tapi bahasanya biar Anda ingat di kepala Anda itu menjilat. Jadi Anda edifikasi habis-habisan calon customer Anda itu. Wah, saya yakin Bapak ini uangnya banyak. Parfumnya aja wanginya seperti ini. Wah, saya yakin Bapak hari ini langsung gesek, langsung beli bisa kok. Saya lihat Bapak orang luar biasa. Teknik menjilat. Ya. Pokoknya Anda puji calon customer Anda karena orang suka dengan pujian. Semakin Anda jago dalam memujinya dan membuat hidungnya melayang, waduh hidungnya melayang, semakin besar potensi Anda closing. Ya, teman-teman. Itu teknik apa Bapak Ibu? Menjilat ya. Ingat ya, teknik yang keberapa? Ke-8. Jadi buat customer Anda melayang. Dah, titik. Apalagi emak-emak tuh gampang sekali dimodusin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu emak-emak, modusin aja nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya, namanya kita mau closing, yang penting Anda jangan nipu, nggak boleh. Tapi kalau modusin dikit-dikit bolehlah. Kan memuji orang kan boleh. Kan kecuali wah ibu ini sekarang ganteng, nah itu menipu. Tapi kalau ibu-ibu kan cantik. Di mana-mana namanya ibu-ibu itu pasti cantik gitu loh. Kan nggak menipu. Hanya mungkin bahasa kita yaitu kayak menjilat ya, memuji. Tapi istilah biar teman-teman ingat tuh ya di sini ditulis menjilat, padahal istilahnya memuji seperti itu. Nah, teknik ke-9 adalah banding pesaing, berlaku untuk produk yang mahal, edukasi dan kos total. Ya, memang benar Bu, kalau Ibu ambil produk di tempat lain harganya memang lebih murah. Tapi ya itu Bu, coba Ibu hitung sendiri.
kalau di kita ambil mahal tapi bisa dipakai untuk 2 tahun. Di tempat lain memang murah, tapi setiap 3 bulan Ibu harus mengganti karena mungkin rusak. Ibu bisa hitung sendiri berapa uang yang harus Ibu keluarkan dalam 2 tahun. Nah, contohnya apa kalau di bisnis Bapak Ibu semua? Contohnya seperti ini. Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu ikut member yang lain. Tapi ingat Bapak Ibu, di tempat lain itu belum tentu ada pendidikan yang saya ajarkan. Kita ada support system. Kita ada private coaching. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu join di bisnis kami, Bapak Ibu bisa belajar bahkan gratis. Nah, jadi kita kalau ketemu pesaing itu jangan jelek-jelekin pesaing Bapak Ibu, tapi kasih apa ya? Kasih lebih yang tentang perusahaan kita. Kelebihan perusahaan kita. Bapak Ibu bisa foto bareng dengan CEO-nya. Pernah Bapak Ibu ketemu CEO-nya di bisnis lain? Sangat susah Bapak Ibu. Ya. Mungkin CEO-nya muncul hanya setahun sekali, tapi kalau di perusahaan kami CEO-nya setiap kali diundang, beliau akan datang. Bahkan Bapak Ibu bisa goyang bareng CEO kami. Nah, mungkin itu bisa dijawab diomongin ya. Bapak Ibu bisa makan bareng CEO. Bayangin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu join di bisnis lain belum tentu bisa makan bareng. Nah, dan di bisnis ini Bapak Ibu, CEO-nya sudah buat buku Bapak Ibu. Berarti CEO kita tuh punya pengalaman yang luas. Beliau mampu membuat buku. Apakah CEO perusahaan lain bisa buat buku? Belum tentu. Dan kelebihan kita di bisnis kita, Bapak Ibu jika berprestasi bisa masuk majalah. Nah, di perusahaan lain apa ada majalah? Belum tentu. Nah, jadi kita kasih kelebihan kita. Yang penting kita jangan menjatuhkan perusahaan lain. Itu yang nggak boleh ya, teman-teman. Pantang. Bagi Anda yang sudah ikut training private coaching, Anda presentasi dan menjelek-jelekkan perusahaan lain, itu haram hukumnya. Ya, nggak boleh. Kita punya etika. Mending kita nggak closing, tapi kita nggak nipu, nggak jelek-jelekin. Mending kalau saya nyuruh teman-teman, nggak boleh menjelek-jelekan orang lain. Ya, menjelekkan orang lain, menjelekkan bisnis orang lain, nggak boleh. Kalau mereka menjelek-jelekan kita jawab dengan alhamdulillah, ya nggak apa-apa. Berarti dosa kita berkurang, dah gitu aja. Jadi mereka mau jelekin A, B, C, D tentang perusahaan kita, ya alhamdulillah, ya udah jawab alhamdulillah aja, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah baper. Jadi kalau ada orang lain jelek-jelekin perusahaan kita, jelek-jelekin Bapak Ibu sendiri, udah jangan dibales, ucapkan alhamdulillah aja, ya. Saya sering diomongin, wah yang parah kemarin, wah Pak Rudi sekarang sudah meninggal. Ya saya jawab aja, alhamdulillah. Berarti tugas saya jadi manusia di bumi ini sudah selesai kalau saya meninggal. Ya, jadi saya mau digosipin apa-apa, saya selalu jawab alhamdulillah. Udah. Wah Pak Rudi sekarang bangkrut, alhamdulillah. Berarti hisap harta saya semakin cepat. Coba bayangin kalau harta saya punya dana uang 1 triliun, hisapnya panjang banget. Udah. Makanya kemarin-kemarin kalau ada orang ngeluh ke saya atau leader-leader, wah Pak Rudi digosipin gini. Ya saya selalu jawab, alhamdulillah. Udah, selesai kan. Ya daripada kita berdebat, nggak ada yang menang, taruhlah kita menang, mereka terluka. Taruhlah mereka menang, kita terluka. Ya mending kita diam aja. Ya, jadi kalau kita teman-teman nanti digosipin apa-apa, jawab aja dengan apa? Alhamdulillah. Beres kan? Selesai. Nah, tinggal kita buktikan kepada mereka, benar nggak omongan mereka itu ya. Kita buktikan. Kita akan ada anniversary ke-6 di Yogyakarta dan kita akan acaranya di pelataran Candi Prambanan. Kita buktikan omongan-omongan mereka. Udah selesai. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Oke, lanjut. Teknik ke-10 adalah tampak murah. Pecah biaya yang dikeluarkan oleh customer agar terlihat lebih kecil. Nah,
Hanya dengan 5.000 per hari, kini Anda bisa menikmati siaran langsung seri A di TV kesayangan Anda. Hanya dengan, contohnya produk Anda harga 295, isinya 20 saset. Anda bisa bilang ke customer Anda, 300.000 bagi 20 lah, berarti 15.000 ya. Jadi hanya dengan 15.000, Anda bisa menjaga tubuh Anda setiap hari. Jadi bisa katakan itu Bapak Ibu. Walaupun Anda nanti jualnya 1 box, tapi biar kelihatan kecil, Anda bisa katakan, hanya dengan diet 15.000, Anda bisa diet sepanjang hari, selama 1 bulan. Jadi orang pikirannya, wah 15.000 sehari, kalau sebulan 300.000 ya, walaupun akhirnya dia beli 1 box kan gitu. Jadi Anda bisa pecah. Gitu loh. Intinya, ada sesuatu yang gelap dari harga yang ditawarkan. Sebenarnya harganya tetap sama saja, tapi Anda memecahnya menjadi lebih kecil, sehingga terlihat tampak lebih murah. Nah, makanya kayak saya selalu ngomong, ayo Bapak Ibu mulai nabung sehari 10.000 saja. Sebulan berarti 300.000, kalau 1 tahun berarti ada 3.600.000. Saya yakin nanti dengan menabung 10.000 saja, Bapak Ibu bisa ikut anniversary ke-6 di Yogyakarta. Mudah kan, Bapak Ibu? Nah, makanya Siap, Bapak Ibu nanti mulai share ke teman-teman, ayo ajak mereka nabung minimal 10.000. Jadi saat ada acara anniversary ke-6 di Yogyakarta, ibaratnya, Bapak Ibu sudah siap. Saya yakin pesawat dari Makassar ke Jogja itu nggak nyampe 700-800 lah. Kalau PP berarti kan, kalau 700 kan berarti 1.400.000. Untuk hotel taruhlah 400 2 malam, 800. Berarti 2.200.000. Masih sisa 1.200.000. Bisa beli oleh-oleh. Nah, cukup nggak 3.600.000 ke Jogja? Sangat cukup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayo mulai menabung 1 hari 10.000 selama 12 bulan. Maka Anda akan bisa jalan-jalan dan menikmati kota Yogyakarta. Gimana Bapak Ibu penawaran saya? Menarik? Menarik. Menarik. Ya, itulah Bu. Teknik ke-10 dipecah ya. Seperti itu ya. Anda bisa pecah menjadi bulanan, mingguan, harian, dan sesuai paket yang Anda tawarkan. Nah, gampang kan Bapak Ibu jualan? Tidak ada yang susah. Todongan, hadirkan rasa malu jika tidak membeli. Contohnya, Anda akan menodong si calon customer secara tidak langsung agar rasa malu atau enggak enakan muncul. Caranya, Anda bisa berikan makanan spesial untuknya jika Anda bertemu dengannya dan Anda ajak makan calon customer Anda, traktir dia. Pokoknya semakin banyak yang Anda berikan untuknya, bahkan itu spesial, semakin tinggi rasa nggak enakan itu muncul. Nah, teknik ini cocok jika Anda punya produk yang nilainya harganya besar. Seperti itu. Teknik ini tidak akan mempan untuk orang ada yang nggak tahu diri. Udah dikasih banyak, nggak closing ya, udah. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau closing, ya bisa ditraktir dan sebagainya bisa. Tapi ya itu nggak saya sarankan karena memang high cost ya, biaya cukup tinggi. Tapi kalau saya nanti bisa dilakukan kalau memang uang Anda sudah istilahnya lebih cukup, bisa seperti itu. Teknik 12, empati, tunjukkan Anda bisa merasakan apa yang merasakan ya. Sebelumnya saya juga memiliki masalah yang sama, tetapi setelah memakai produk ini, semua masalah yang mengganggu hilang dan sekejap ya. Anda bisa ceritakan, saya dulu juga merasakan kesedihan yang Bapak Ibu rasakan. Saya tahu bahwa dulu saya juga punya anak yang susah belajar. Tapi dengan minum produk saya, anak saya akhirnya mau belajar. Nah, seperti itu. Jadi intinya sekali lagi no repot, no sell ya. Teknik adalah teknik paling ampuh. Jadi Anda buat empati. Ya, contohnya seperti yang tadi itu, saya tahu, saya paham Bu Astrid itu
ibu rumah tangga yang sangat luar biasa. Bekerja dari pagi sampai malam. Nah, saya juga pernah merasakan hal itu. Tapi yang terpenting Bu Astrid harus terus semangat. Lakukan ini terus-menerus selama 1 tahun tanpa henti, tanpa jeda. Saya yakin selama 1 tahun kalau Ibu melakukan ini pasti tembus Ayla. Nah, seperti itu. Itu empati. Kayak tadi saya kan ngomong tentang Bu Naisira ya. Wah, selamat ya Bu jadi pengantin baru. Saya juga pernah merasakan jadi pengantin baru. Tapi jadi pengantin baru itu juga kadang pusing. Nah, nanti kira-kira setelah nikah mau tinggal di rumah siapa itu loh. Kan nggak mungkin di mertua. Oleh karena itu, ayo Bu, kerja keras, gaspol. Setelah nikah segera bangun rumah sendiri. Nah, enak kan Bapak Ibu? Itu teknik juga, teknik motivasi orang seperti itu. Teknik ke-13 adalah eksklusif, tidak semua orang bisa mendapatkan produk ini, terbatas. Ya. Maaf, tidak semua orang bisa ikut training ini, khusus member saja. Nah, seperti itu. Catatannya yang perlu Anda catat, Anda tidak boleh berbohong. Kalau memang tidak terbatas, ya jangan katakan terbatas, gunakan sesuai porsinya. Ya, kalau kayak saya kemarin acara anniversary di Makassar, hanya 1.000 orang pertama, ya sudah. 1.000, tapi kenyataannya kemarin yang ikut bisa lebih dari 1.100, ada 100 orang lebih. Tapi memang saya ngomong 1.000, tapi faktanya memang membludak ya. Itu jadi 1.100. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya kalau nggak pandemi, target kita itu 2.500 teman-teman. Tapi karena pandemi, ya kita batasi ya, hanya separuh ruangan kan, hanya 1.000. Nah, akhirnya target kita tercapai 1.100 kemarin yang ikut acara anniversary ke-5. Ya, harapan saya anniversary ke-6 di Jogja yang hadir bisa 2.500 orang target kita di seluruh Indonesia. Nah, tinggal Bapak Amin, Ibu amin. mau bawa timnya berapa ke Jogja ya. Amin. Jadi Anda mau bawa tim berapa? Mulai hari ini pastikan tim Anda sudah mulai nabung. Pastikan Anda mulai punya visi. Besok ke Jogja saya mau bawa 10 orang, 50 orang, 100 orang. Visi Anda mulai dari sekarang Anda bangun. Seperti itu. Ya. Teknik ke-14, bridging. Arahkan customer secara tidak langsung, biarkan mereka memilih sendiri. Ya, Bapak Ibu. Teknik ini mirip-mirip dengan teknik perbandingan. Letak perbedaannya adalah kalau teknik perbandingan ada sedikit kecenderungan untuk beli ke produk yang kedua. Kalau yang ini tidak ada, ya. Teknik ini cocok untuk bisnis yang jualannya menggunakan toko seperti butik, fashion, retail dan lain-lain. Seperti itu, ya. Teknik 15, joke, buat orang tertawa atau tersenyum dengan penawan atau kata-kata Anda. Ketika Anda berhasil membuat orang lain tertawa, maka mereka akan lebih menyukai Anda. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada marketing properti ya, beli rumah ini gratis istri. Nah, pernah dengar? Nah, itu teknik joke. Jadi ceritakan lucu atau lucuan yang sekiranya bisa membuat calon customer Anda tersenyum, bahkan tertawa lepas. Ya, contohnya kalau minum produk kita, setelah minum bisa bertahan 3 hari, Pak, on. Maka Bapak harus selalu pakai sarung. Atau kalau saya cerita, jualan contohnya Imogen M ya, nah, saya selalu cerita seperti ini. Bapak Ibu, tahu nggak, kira-kira kalau Bapak Ibu bawa ember, itu bisa membawa berapa ember? Nah, ada bisa jawab Bapak Ibu yang di sini? Saya ada pertanyaan ini, kira-kira kalau Bapak Ibu bawa air, kira-kira bisa bawa air berapa ember? 2 ember. Yes. Bu Astrid, 2 ember. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minum Imogen M, Bapak Ibu bisa bawa 3 ember. 1 di kiri, tangan kiri, 1 di kanan, dan 1 di depan, ember bisa Anda
cangkul, Anda gantungkan. Nah, gitu. Berani nggak Bapak Ibu? Buat juk kayak gitu, ya. Jadi ya Bu Astrid, besok kalau cerita ke membernya, kalau setelah minum Imogen M bisa bawa 3 ember, ya. Kebanyakan saya Imogen mangga, Pak, Oh, yang bikin ibu-ibunya ketawa. Iya. Boleh Bu, cerita Bu, nggak apa-apa biar ketawa lah, biar nggak sepaneng nih. Nah, Gimana Bu? kalau saya tawarkan Imogen mangga buat ibu-ibunya, saya bilang, Bu, minum ki ini Bu. Oh, bagus sekali kalau ini kita minum. Ini bisa menjepit, menjerit. Kalau bapaknya kalau kita minum, bapaknya yang akan menjerit karena dijepit. Weh, ketawa semua Pak. Ya, oke. Kalau soal menjerit, ibu-ibunya Ya. pasti ketawa kalau menjerit. Ya, boleh. Bisa ya teman-teman. Jadi itu teknik menjepit menjerit ya. Ingat ya. Apa teknik ke-14? Menjepit dan menjerit. Buat job, buat lelucon. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Teknik ke-16, jika titik-titik maka. Apa kerugian mereka jika tidak memilih produk ini? Yang pertama, teknik ini mirip-mirip dengan teknik no or never. Bedanya teknik ini seperti bukan teknik, padahal sengaja kita ungkapkan agar si calon customer bisa berpikir tentang kerugiannya kalau tidak membeli. Nah, contohnya apa? Jika Anda tidak mencegahnya, maka keluarga Anda dalam ancaman demam berdarah. Sebaiknya kita mencegah dengan membeli obat oles anti nyamuk seperti ini. Itu contohnya ya, teman-teman. Seperti itu. Ya. Jika Anda tidak membelinya sekarang, maka besok Anda harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk membelinya. Seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Teknik 17 adalah cerita orang, kasih testimoni atau pengalaman orang lain ya. Contohnya tadi Bapak Ibu bisa belajar dari Bu Astrid ya. Nah, minum Imogen mangga bisa menjepit dan menjerit. Ya. Itu cerita. Ya. Atau kalau bisa ya jangan cerita orang lain. Kalau saya selalu ngomong produk ya kita cerita sendiri. Makanya di teknik 8 langkah sukses kita harus menjadi pemakai 100%. Jadi kita harus membuktikan, jangan katanya. Itu. Tapi kalau taruhlah Anda mungkin masih ya contohnya masih belum punya istri ya Anda bisa cerita, katanya Pak Rudi minum ini bisa gini-gini Pak, gitu. Ya boleh cerita orang lain. Tapi kalau Anda sudah punya istri contohnya, ya Anda harus buktikan kualitas produk yang Anda jual. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman harus memakai produknya. Kayak saya selalu kemana-mana bawa bedak ya saya pakai, saya sendiri bedakan. Jadi kalau saya mau live, saya mau tampil, saya pakai bedak gitu loh. Kenapa? Karena saya jual bedak juga. Jadi saya pakai bedak yang dijual perusahaan saya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke. Selesai. 17 teknik closing. Gimana Bapak Ibu? Mudah kan? Closing orang? Luar biasa. Harus gampang closing ya. Gampang closing. Seperti itu. Oke. Mas admin ada iklan atau enggak? Ada. Oke, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau sharing, teman-teman. Cukup? Luar biasa, Pak. Ya, jadi mulai besok Bu Astrid target 30 box bulan Agustus harus tercapai ya Bu ya? Siap, insya Allah laksanakan. Harus. Nggak ada kata-kata tidak bisa, teman-teman. Semua pasti bisa, tergantung diri Anda. Mau atau tidak. Kalau Anda mau, semua bisa, Bapak Ibu. Ya. Jadi di bisnis itu hanya satu yang tadi kalau di buku mana itu? Oh,
Ini tadi sore saya juga bahas buku ini, Motif X ya. Nah, buku Motif X ini mengajarkan saya satu hal. Kalau Anda mau sukses, Anda harus mau gulung baju Anda. Ya, baju Anda digulung. Sing-singkan baju Anda dan mulailah bekerja Bapak Ibu ya. Jadi saran saya tidak ada artinya Anda ikut training malam-malam hari ini, Anda mengantuk-antuk, Anda meninggalkan anak istri Anda meninggalkan anak dan suami Anda, ikut training saya, kalau Anda sendiri tidak mau bekerja. Oleh karena itu, ayo perbanyak actionnya, perbanyak jadwal program kerjanya, dan saya yakin kalau Anda sibuk bekerja, Anda tidak akan mengeluh. Kenapa? Karena orang-orang yang mengeluh itu karena mereka kelebihan banyak waktu dan mereka tidak melakukan apa-apa dan mereka tidak menghasilkan apa-apa, akhirnya mereka mengeluh. Dan saya yakin kalau Anda bekerja keras, Anda bekerja cerdas, Anda bekerja tuntas dan Anda bekerja secara ikhlas, maka uang Anda akan menghasilkan uang yang sangat deras, Bapak Ibu. Oke? Sekali lagi saya ingatkan apa yang harus Anda lakukan? Sing-singkan baju Anda. Beraksi. Dan mulai beraksi dan bekerja. Oke? Thank Siap, you. Pak. Selamat malam buat Anda semua. Terima kasih. Sampai ketemu di acara anniversary ke-6 di Jogja. Pastikan Anda mulai nabung dari sekarang dan Anda naik panggung dengan peringkat tertinggi dan Anda bisa katakan, saya pasti bisa. Sampai ketemu di Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan dadah.